Ayo berselawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah dalam dalil dikatakan yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka menghamparkan jilbab ke seluruh tubuh. Oke, menghamparkan jilbab ke seluruh tubuh. Jalabib atau jilbab itu memang mesti ke seluruh tubuh. Jadi jilbab itu bukan ini. Jilbab itu gamis yang kita pakai sampai mata kaki. Seluruh ulama mazhab menyatakan dia bentuknya harus terhampar dalam bentuk rok atau gamis. Wanita, sorry to say, mohon maaf, tidak bisa pakai celana ketika keluar rumah. Karena celana itu pakaian laki-laki, dia harus terhampar sampai ke mata kaki. Kalau dia kulot gimana ustazah? Termasuk jangan. Kok ibu gitu nengok saya? Hei ustazah, gimana caranya pula kami pakai celana? Tak pakai celana. Kami kan suka pulang kampung ustazah. Saya juga punya kampung. Bahkan saya kalau ke kampung nyetir, saya pakai rok aman aja. Bisa. Oh, kami ini kan kadang-kadang saja, kami ini kan kadang-kadang mau jalan-jalan ke Sungai Hijau, ke Harau, ke cottage. Masa kami pakai rok? Saya juga udah jalan-jalan kemana. Dan saya sampaikan ini sering sebagai gambaran, bukan maksud apa-apa. Jalan saya udah jauh banget, Bu. Pada masanya, waktu saya muda dulu. Saya udah naik ke Gua Hiro, tempat Rasulullah menerima wahyu pertama. Saya pakai gamis, pakai rok sampai ke atas. Saya udah jalan ke Bukit Sur, tempat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. 6 jam naik gunung, 6 jam turun gunung, pakai gamis, pakai rok, aman sampai sekarang. Saya udah naik ke Bukit Sinai, Bukit Tursina, perbatasan Palestina, Israel, dan Mesir. Di Timur Tengah. 6 jam naik, 6 jam turun, naik unta, 3 jam. Saya pakai rok, saya pakai macam gamis sampai ke atas. Saya sudah jalan ke mana. Yang ngeri-ngeri lah. Ke Disneyland, naik halilintar. Tornado. Di Paris. Jungkil balik saya main-main, liburan. Udah kemana-mana saya. Semuanya pakai rok celana. Jadi rok di dalamnya ada celana atau pakai gamis. Aman aja. Ibu main kemana? Mau pakai celana? Mau ratakus? Coba. Oke? Jadi semuanya itu bisa. Ada dalil la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tak akan bebankan kewajiban melainkan kita mampu memikulnya. Mungkin dalam hati ada yang berkata, iyalah ustazah enak pakai mobil, kami pakai motor. Saya nggak langsung pakai mobil. 5 tahun saya dakwah pakai motor, ngengkol, tau ngengkol? Ngengkol, aman aja sampai sekarang. Yang penting pakai celana di dalam dan kemudian baik-baikkan gamisnya, jangan berserak-serak. Kami kan jalan-jalan ke pantai. Ke pantai itu bagus pakai gamis, berfoto, berputar, ambil video slow motion, upload Facebook. Ustazah kami ini kan olahraga ustazah. Ibu pergi Car Free Day, olahraga, pakai celana training, habis itu ibu makan bakso gemuk juga nyomak. Tapi kalau ibu pakai rok celana atau ibu pakai gamis, ibu bener-bener jalan, turun kalorinya, insya Allah mantap. Saya ini kan suka olahraga. Pekanbaru ini udah kota yang luar biasa. Ibu mau berenang, ada berenang khusus wanita, Jalan Nila. Ibu mau nge-gym, ada nge-gym khusus wanita, Jalan Bukit Warisan. Ibu mau olahraga, di GOR ada indoor kelas khusus wanita. Semuanya ada. Apa kira-kira yang mau kita kerjakan lagi? Semuanya ada. Artinya, la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tak akan bebankan kita melainkan kita mampu memikulnya. So, mulai sekarang celananya dimuseumkan aja. Kan sudah 40 tahun, 50 tahun hidup pakai celana. Sudahlah, hijrahlah, keep moving. Saja saya nggak ada gamis, beli gamis warna hitam aja. Atau pakai rok.
Ya, oke. Oh ustazah, faktanya orang banyak kok pakai celana ustazah. Semua orang kerja pakai celana. Saya jawab sekarang. Apakah fakta sebagai sumber hukum? Hal waqi' la masdarul hukm. Fakta bukan sumber hukum. Banyak orang pacaran, apakah pacaran jadi boleh? Tentu tidak. Banyak orang riba, apakah riba jadi boleh? Tentu tidak. Banyak orang pakai celana di kantor-kantor, apakah dia jadi boleh? Tentu tidak. Banyak orang berselingkuh, apakah dia jadi boleh? Tidak. Al-waqi' la masdarul hukm. Fakta bukan sumber hukum. Sumber hukum cuma 4. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Titik. Ketika fakta bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, jangan diikuti. Tapi ketika fakta sejalan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, maka ikuti. Ustazah, ada kok seorang ustazah pakai celana, itu fakta. Tapi jangan diikuti kalau melanggar syariat. Ada kok Pak Ustadz, ustazah yang membolehkan pakai celana, itu fakta. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, jangan ikut. Yang lain boleh ikut ilmunya, tidak masalah. Oke. Ada yang mau bantah masih boleh selagi saya di sini. Gitu kan? Banyak kok orang pakai celana, itu fakta. Yang selingkuh juga banyak. Orang pacaran juga banyak. Orang berzina juga banyak. Orang riba juga banyak. Apakah dia jadi boleh? Tentu tidak. Menyesal aku datang. Gitu ya. Yang pertama, dia ada kerudung, dia ada gamis atau rok. Rok boleh kok. Kan modelnya udah macam-macam sekarang. Ada yang ngembang-ngembang, ada yang abstrak. Cantik-cantik sekarang. Ada yang modelnya koyak, tapi dia nggak koyak, nggak apa-apa. Kalau model mah bebas. Boleh. Saya punya rok Levi's koyak-koyak, modelnya doang. Udah kayak koyak gitu, kayak usang gitu. Itu apa? Macam-macam lah modelnya. Ya, ada yang modelnya jubrai, di bawahnya kayak nggak berjahit, ya kayak orang susah gitulah. Sekarang kan udah lucu-lucu modelnya. Ibu mau olahraga bisa dipakai gamis, ada yang untuk olahraga sekarang yang kayak training, ya kan? Oke. Oke. Oke, gitu ya. Nanti di dalamnya boleh pakai celana. Legging boleh di dalam. Apa Mak? Tunik. Ustazah katanya pakai celana itu karena nggak boleh menyerupai laki-laki. Jadi kalau dia tunik, bajunya sampai betis, dari betis ke bawah celana itu katanya nggak apa-apa, gitu kan? Tidak. Jalabib, jilbab ke seluruh tubuh, seluruh ulama tafsir, 4 ulama madhab sepakat harus sampai mata kaki. Mau ibu buka Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, mesti sampai mata kaki. Kalau ibu cuman sampai betis, jadi dia tidak memenuhi syarat dong. Lah, Allah tuh Mak. Oke, clear. Dah. Dia mesti sampai mata kaki. Bentuknya boleh rok, boleh gamis, boleh, tidak ada masalah. Bahkan banyak teman-teman kita yang menyatakan tidak boleh pakai rok, harus berbentuk gamis. Ada malah yang lebih ketat menyampaikannya seperti itu. Oke? Aman. Kan karena ikatan pernikahan. Sama dengan tadi. Selama iya. Sama kayak Bapak tadi. Kan ikatannya karena ikatan pernikahan. Mahramnya karena ikatan pernikahan. Udah? Gamis udah? Rok sudah? Ada yang mau protes mumpung bisa nih? Belum balik saya lagi nih. Besok pagi saya balik. Ya, kalau punggung kaki itu tergantung apa yang kita gunakan. Kalau gamis kita menyentuh tanah dan keluar kita pakai sepatu, itu nggak jawrab, nggak apa-apa. Jawrab tuh kaos kaki. Tapi kebanyakan orang sekarang gamisnya kan nggak nyentuh tanah. Dan ketika dia keluar dia pakai sendal, maka pakai kaos kaki. Kecuali ibu gamisnya nyentuh tanah sampai 1 jengkal. Atau ibu pakai langsung keluar pakai sepatu. Oke? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak. Gamis tersentuh tanah kayak orang-orang Arab.
Ya, dia jalan kena najis, dia jalan lagi kena debu lagi, debu sucikan najis kan? Iya, iya. Makanya sebagian mereka kan nggak pakai kaos kaki. Clear ya? Dah. Iya. Lanjut. Nggak selesai materi kedua. Dek galau. Yang kedua, bihumurihinna ala juyubihinna. Yang kedua kerudung. Yang pertama adalah gamis sampai mata kaki. Yang kedua adalah kerudung ala juyub, kerudung sampai ke dada. Jadi kerudung itu sampai dada, cukup. Mau panjang belakangnya sampai ke mata kaki boleh, sampai dada cukup. Modelnya kayak gimana terserah. Oh, saya modelnya saya putar-putar saja, tapi ujung-ujungnya di bawah tutup dada nggak masalah. Khumur, khimar ala juyub. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Jalabib, gamis atau rok sampai mata kaki, kerudung sampai ke dada. Titik, itulah menutup aurat. Salah satunya tidak terpenuhi berarti tidak nutup aurat namanya. Ustazah, kerudung saya sampai ke pinggul, tapi di bawahnya pakai celana jin. Itu bukan nutup aurat namanya. Ustazah, saya gamis saya sampai ke mata kaki, tapi di atas cuman songkok aja. Nah, itu bukan nutup aurat namanya. Oke. Nah, selanjutnya, kapan kita tutup aurat itu? Tutuplah aurat fi makanil am, di wilayah umum. Apa itu wilayah umum? Wilayah yang kalau orang mau melihat kita, orang tidak perlu minta izin. Contoh, kalau kita di teras rumah, itu orang mau lihat kita minta izin nggak? Enggak. Nyumpang calia yuk, kan enggak kan? Jadi dia nengok aja terserah. Maka seketika orang melihat kita tidak perlu minta izin, wajib nutup aurat secara sempurna. Tapi fi makanil khos, di wilayah khusus, ketika kita dalam rumah nggak wajib nutup aurat kecuali ada tamu datang. Jadi selangkah keluar rumah wajib nutup aurat secara sempurna. Ingat mak, ada nggak ada orang wajib tutup. Nggak bisa jam 2 malam mau masukkan motor, tengok kanan, tengok kiri, alantak selah. Nggak bisa bu. Karena tidak ada dalil yang bilang, hai orang-orang yang beriman, tutuplah aurat. Kalau ada orang, kalau nggak ada, buka aja lah. Nggak ada dalil yang begitu mak. Pokoknya selangkah keluar rumah tutup. Ustazah, saya jemur pakaian di genteng. Gentengnya genteng saya, rumahnya rumah saya. Tetap aja orang nengok ke genteng nggak minta izin, maka jemur pakaian ke genteng tetap nutup aurat. Payah kali mah ustazah, memang payah. Saya juga perempuan, saya nggak bilang mudah kok. Dulu, waktu saya ngekos, waktu saya kuliah dulu, kami ngekos itu jemuran depan kos. Hujan lebat, mau mengambil, hujan mendadak lebat, mau mengambil jemuran tuh pakailah gamis dulu, pakailah jilbab dulu, diledekin sama kawan. Sempat-sempatnya ngambil gamis, udah basah pakaian tuh. Sedih saya, apalagi waktu itu saya jiwa muda. Nah, saya S2 di usia 20 tahun. Masih kecil, masih emosian, tapi saya tahan. Saya ngucap dalam hati. Saya ucap dalam hati, kalau basah pakaian itu bisa saya keringkan. Tapi kalau dosa membasahi tubuh, bagaimana mengeringkannya? Masa jemuran digandengkan dengan dosa? Mau kita berdosa, buka aurat ngambil jemuran, atau ngejar mobil sampah pakai baju KTB berdosa? Nggak, ibu-ibu tuh di jauh sana tuh. Iya kan? Jadi gini bu, memang susah bu. Saya nggak bilang mudah bu, karena memang dalam dalil wanita itu banyak masuk neraka. Padahal pengajian banyak wanita, yang sholat banyak wanita, yasinan wanita, sholawatan wanita, tapi kenapa wanita banyak masuk neraka? Saya baca hadis itu selalu saya skip, sedih saya bacanya, tapi hadisnya sahih. Wanita itu banyak masuk neraka. Kenapa? Karena terlalu banyak auratnya, salah satunya. Maka mulai sekarang keep moving. Kita berubah untuk lebih baik. La yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tak akan bebankan melainkan kita mampu memikulnya. Udahlah dulu kita buka aurat, sekarang kita perbaiki sama-sama. Ustazah,
kami ini kan udah tua Ustazah. Katanya kalau udah tua nggak apa-apa buka aurat. Kan rambut udah putih, udah beruban. Tidak mungkin orang nafsu nengok kami lagi Ustazah. Saya jawab, tua dalam Islam bukan diukur dari usia, tapi diukur dari uzur. Ada orang udah usia 100 tahun, tapi dia belum pikun, akalnya masih sempurna. Dia wajib nutup aurat, dia wajib sholat, dia wajib puasa, dia wajib fidyah. Kalau dia stroke, ada orang datang tutupkan auratnya karena dia belum pikun. Dia masih mukallaf, dia terikat hukum Islam. Tapi kalau ada orang usia 40 tahun, mukanya masih glowing karena skincare, tapi lah pikun. Udah makan mah alun lay, padahal sampai kalinya makan. Udah mandi mah belum lagi, padahal udah mandi terus dia. Pikun dia. Usianya masih 50 tahun. Ya, tapi dia sudah pikun. Maka dia boleh buka aurat, dia boleh tidak sholat. Maka kalau kita mau buka aurat, boleh pikun dulu atau gila dulu. Gila dah pak, lantak aja lah pak. Oke. Ustazah pelan-pelan ya kami berubah. Nggak bisa pelan-pelan. Kalau tak, nggak bisa juga, ampun, nggak bisa. Kalau gini, Ustazah, saya belum bisa tahajud, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Ustazah, saya belum bisa sedekah subuh rutin, suka lupa, nggak apa-apa. Itu karena belum biasa, ntar juga bisa kok kalau udah biasa. Ustazah, saya itu susah sholat duha rutin, nggak apa-apa. Itu kayaknya belum konsisten. Coba dikonsisten nih lagi aja pelan-pelan. Tapi kalau Ustazah, aku belum bisa buka aurat, bukan, nggak bisa dong, karena nggak bisa, karena itu wajib kak. Kayak mana? Masa bilang dengan malaikat kat santai dulu kak. Rakit atib nih, rakit atib, santai dulu pelan-pelan, nggak bisa. Nutup aurat nggak bisa pelan-pelan, harus total, kan itu wajib, itu masalahnya. Jemaah saya bilang, Ustazah, kami izin Ustazah, izin apa? Kami mau jalan-jalan, waktu itu lagi musim ulu kasok. Kami mau jalan-jalan ke ulu kasok. Terus kenapa bu? Boleh kami pakai celana Ustazah? Izinnya ke saya. Namanya saya lah orangnya, candain aja. Bu, tutup dulu teleponnya, saya telepon rakit atib dulu ya bu, saya nego. Memang itu saya jawab, ketawa dia ngakak. Matikan dulu bu, saya matikan. Saya telepon lagi, ya Ustazah, saya udah telepon malaikat, nggak ada negosiasi deh bu. Nanyanya ke saya kan lucu gitu kan. Nah, tapi ya saya candain aja. Mana bisa? Boleh ya Ustazah, mungkin takut ketahuan kawan kan. Takut dia kan. Nah, seperti itu. Clear? Semoga kita bisa. Dan tidak ada satupun syariat yang kita tidak mampu lakukan. Kalau syariat dan perintah kita tidak mampu lakukan, sejatinya bukan kita tidak mampu, tapi kita nggak mau aja. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah.